Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman sekalian tentang memilih lampu yang bagus untuk akuarium ikan mas koki. Selain itu, saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana merawat lampu akuarium agar bisa bertahan lama, dan tips kapan sebaiknya kita menyalakan lampu akuarium dan mematikan lampu akuarium kita. Baik teman-teman, langsung kita bahas. Nah, lampu akuarium ini ada dua jenis ya teman-teman ya. Yang pertama lampu gantung, dan yang kedua itu lampu celup teman-teman. Nah, perbedaannya kalau lampu gantung itu dia jenisnya lampu yang ditaruh di atas akuarium ya, di atas akuarium yang bentuknya persegi panjang teman-teman. Jadi lampu yang gantung ini biasanya digunakan untuk akuarium aquascape teman-teman ya, yang ada tanaman di dalam akuariumnya. Tidak menutup kemungkinan akuarium ikan mas koki juga menggunakan lampu gantung ini teman-teman, karena lampu gantung ini memiliki cahaya yang cukup terang, sehingga kalau kita menggunakan background hitam di akuarium ikan mas koki itu blank spot atau daerah yang tidak terkena cahaya itu teratasi dengan menggunakan lampu gantung ini teman-teman. Namun kelebihan dari lampu gantung ini ada juga kekurangannya teman-teman. Lampu gantung ini gampang sekali putus lednya ya, atau bola lampunya, apalagi terkena percikan air. Misalnya kena aerator ini ya, terpercik, kita naruh lampunya agak dekat dengan aerator ya, terlalu rendah, itu cepat sekali putus bola lampunya teman-teman. Jadi harus dipertimbangkan juga menggunakan lampu jenis lampu gantung ini. Kemudian ya, kekurangan yang kedua yaitu lampu jenis gantung ini teman-teman, dia dari segi watt listriknya itu cukup besar teman-teman, cukup besar, sehingga itu kalau kita nyalakan 24 jam ataupun 12 jam itu listriknya cukup mahal teman-teman, karena ya untuk 60 cm lampu gantung aja itu menyamai lampu yang ukuran 120 cm teman-teman, karena mata LED-nya itu banyak sekali. Dia biasanya 3 baris sampai 4 baris teman-teman per satu lampunya itu. Jadi biasanya mata LED-nya untuk 60 cm itu bisa sampai 60 mata LED teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau lampu celup, kelebihannya lampu celup itu bisa kita celupkan ke dalam air teman-teman. Jadi kalau misalnya kita gantung atau kita letakkan di spur akuarium, kemudian kita kelupaan nih, misalnya lampunya lepas ya dari kedudukannya, jatuh ke dalam air, itu nggak rusak teman-teman, nggak rusak. Kemudian lampu celup ini dia dari segi watt listriknya itu lebih rendah. Untuk yang 60 cm saja biasanya cuma 7 watt teman-teman. Nah, itu ya kelebihannya. Namun kekurangannya kalau lampu celup ini kalau sudah putus ya bola lampunya itu, biasanya hati-hati ya teman-teman ya. Biasanya kalau sudah putus bola lampunya itu bisa nyetrum teman-teman. Jadi hati-hati dalam penggunaan lampu jenis lampu celup ini. Nah teman-teman, kalau tips untuk lampu yang bagus untuk ikan mas koki itu, kalau menurut saya pribadi itu lampu celup teman-teman ya, lampu celup. Karena lampu celup ini bisa kita gunakan di dalam air ataupun di luar air ya, tergantung kita mau menaruhnya di mana. Kalau misalnya kita taruh di atas akuarium ya, kita tinggal bikinkan penyangga ataupun dudukan dari lampu celup tersebut. Nah, kalau lampu celup ini teman-teman, kalau yang merek yang bagus ataupun yang mana sih yang bagus untuk ikan mas koki, itu tergantung budget dan keuangan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau lampu yang bagus, teman-teman bisa beli lampu jenis yang saat ini banyak viral ya, seperti Candila KST, kemudian Sakai Pro, Manyin, kemudian Risen dan lain sebagainya, banyak. Nah, perbedaannya mungkin hanya sedikit ya, tergantung selera teman-teman sekalian. Nah, tergantung selera dan juga budget kalian. Kalau misalnya teman-teman budgetnya di bawah 150.000, ya teman-teman bisa beli lampu yang
biasa-biasa saja yang satu warna ya, lampu celup. Tinggal teman-teman sekalian menghias akuariumnya sehingga tampilan dari akuariumnya itu tidak membosankan teman-teman. Jadi kalau ditanya mana yang bagus ya, antara lampu celup dengan lampu gantung untuk akuarium ikan mas koki, itu kalau menurut saya lampu celup teman-teman. Jadi lebih aman, kuatnya juga lebih rendah teman-teman. Kalaupun teman-teman mau memilih yang lampu mana yang baik, premium atau yang biasa-biasa saja, kalau saya jawab, lampu premium itu memang ketahanannya lebih bagus teman-teman, dari segi materialnya, kemudian cara penggunaannya ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini ya, pengalaman saya, lampu yang biasa-biasa saja itu teman-teman, biasanya kalau terjadi mati lampu, kemudian lampu listrik di rumah kita hidup kembali, itu kalau kita lupa mencabut stop kontak lampu celup tadi, maka bola lampunya bisa putus teman-teman. Berbeda dengan lampu yang seperti saya gunakan ini, walaupun mati lampu kemudian listriknya hidup kembali, itu lampunya nggak rusak teman-teman. Jadi lampu yang biasa-biasa tadi gampang rusak, kemudian gampang juga sekali panas itu teman. Jadi kalau saya mengakalinya dengan cara saya rendam di dalam air, ataupun saya masang lampunya di dalam air teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin mengalami lampu akuariumnya gampang sekali putus, jenis lampu celup ya seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa gunakan lampu celupnya itu di dalam air ya teman-teman ya. Kenapa di dalam air? Supaya menetralisir suhu panas pada lampu tadi teman-teman. Biasanya lampu yang jenis biasa-biasa saja tadi yang di bawah 150.000 harganya, di bagian ujung lampu itu biasanya terasa panas teman-teman kalau kita gunakan lebih dari 1 jam teman-teman. Nah, jadi itu tadi cara mengakalinya. Kemudian jangan kita terlalu lama menghidupkan lampu akuarium teman-teman, supaya lampunya bisa bertahan lama. Kemudian yang terakhir teman-teman, tentang tips kapan sebaiknya kita menyalakan lampu akuarium, baik lampu ikan mas koki ataupun ikan hias lainnya ya. Nah, kalau saya pribadi, saya menyalakan lampu akuarium saya itu ketika ada tamu datang ke rumah, kemudian ketika saya mau kasih makan, ketika saya mau menikmati ikan mas koki saya. Jadi tidak selamanya lampu akuarium saya itu hidup ya, ataupun misalnya dari pagi sampai malam itu hidup lampunya, enggak. Jadi ketika saya kasih makan, ketika saya mau lihat ikan-ikan saya duduk di kursi ya, saya lihat ikan-ikan saya, biasanya saya hidupkan lampunya. Jadi kalau menghidupkan lampu akuarium terus-menerus tadi yang saya bilang, itu dapat merusak komponen lampu akuarium, karena ya lampu ruangan saja kalau kita hidupkan terus-menerus dia bisa putus bola lampunya ya. Jadi kita hemat pengeluaran kita dalam segi penerangan lampu akuarium dengan cara kita menghidupkan lampunya ketika kita mau menikmati ikan saja, ketika ada tamu. Kalau misalnya akuarium kita di ruang tamu ya, jika ada teman datang ke rumah mau lihat ikan, boleh dihidupkan. Kalau misalnya dalam kondisi kita nggak menikmati ikan ataupun kita tidak lihat ikan, ya silakan dimatikan saja lampunya. Kemudian pada malam hari teman-teman, kalau kita mau tidur ya, jam-jam 10 malam itu sebaiknya lampu akuarium kita dimatikan supaya menghemat pengeluaran listrik kita. Terkecuali teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman pelihara burayak ikan mas koki. Kalau burayak ikan mas koki sebaiknya dihidupkan saja lampunya supaya pengganti sinar matahari ya, matahari untuk ikan mas koki tersebut. Nah, ada juga teman-teman yang mungkin ya lampu akuariumnya itu dinyalakan 24 jam. Nah, mungkin ada maksud tertentu ya, mungkin dia lagi tahap pengobatan, tahap mengamati ikan tersebut, atau proses mungkin dia mau mengawinkan ikan mas koki tersebut, ya nggak jadi masalah ya, tergantung kita. Nah, kalau kita hidupkan 24
4 jam ataupun kita hidupkan dari pagi sampai malam, itu ada beberapa hal yang mungkin kerugian yang kita miliki ya. Yaitu yang pertama ya, lampunya gampang rusak, kemudian biaya listriknya cukup mahal teman-teman. Nah ya, lampu yang biasa-biasa saja itu 7 watt teman-teman. Bayangkan kalau dia hidup seharian 24 jam atau 12 jam. Nah tentu saja listriknya akan mahal. Nah apalagi lampu yang sejenis saya gunakan ini 65 watt ya, kita hidupkan berjam-jam, 12 jam sampai 24 jam, dan tentu biaya listriknya cukup mahal teman-teman. Jadi di sini kita hobi ikan mas koki ini tidak dipaksakan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing teman-teman ya, sesuai kemampuan dan kreativitas kita sebagai penghobi. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai tips memilih lampu akuarium ikan mas koki yang bagus, kemudian tips supaya lampu akuariumnya tahan lama, dan kapan sebaiknya kita menyalakan lampu akuarium ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya pada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan teman-teman